Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Muhammad Alfian. Pada video kali ini saya kembali ingin menganalisa beberapa saham pilihan teman-teman rekan-rekan member group. Yang pertama ada NASA, ya. Wow, NASA ini, wow, kalau market seperti ini hindarilah. Anda eh, bunuh diri nih, entry di market-market kayak gini, kecuali Anda scalper. Dan kalaupun scalper ini range-nya juga kecil banget, Pak, Bu. Ya, ini kecil banget range-nya yang belum bergerak ya. Ini misi bunuh diri nih kalau entry di sini. Kecuali Anda market maker, Anda bisa menggerakkan market ini, silakan. Tapi kalau Anda seorang follower, sekali lagi Anda seorang follower, jangan pernah masuk ke market yang seperti ini. Ini adalah misi bunuh diri untuk Anda berinvestasi, ya. Saya selalu jelaskan market IHSG ini trennya 5 tahun terakhir ini bullishnya cukup bagus loh. Terus kenapa sih ada beberapa trader yang dalam 5 tahun terakhir uangnya tuh asetnya di situ-situ aja, atau bahkan malah nggak pernah untung, rugi aja tuh 5 tahun. Kenapa? Karena Anda terlalu banyak berspekulasi. Hindari spekulasi. IHSG itu bullish loh. Kenapa kita nggak bisa cuan? Karena Anda berspekulasi. Cari yang pasti-pasti aja. Anda masuk market untuk apa sih sebetulnya? Untuk trading, cari untung, cari cuan. Ya masuklah ke market-market yang potensinya naik. Setidaknya carilah market-market yang menjadi tulang punggung IHSG untuk naik. IHSG saat ini all time high loh. Harusnya Anda manfaatkan all time high yang ada. Artinya ada kecenderungan LQ45-nya itu naik. Anda mau cari untung berapa? 20% biar arah, 10% biar arah. Nggak usah yang muluk-muluk ya kalau menurut saya. Kita yang realistis-realistis aja. Dapat 2%, 3% yang penting pasti daripada nyari yang 10% tapi nggak pasti. Ya, jangan halu. Nah, ini kalau saya ngelihat market yang seperti ini, nah saya dapat requestan analisa Hamilton seperti ini ya, saya agak-agak sedikit sentimen. Mohon maaf nih Pak Bu, harusnya Anda sudah lihat di chartnya juga nggak menarik, harusnya ditinggalin, nggak perlu ditanya. Anda nggak perlu nanya emiten-emiten yang seperti ini, kecuali Anda scalper. Nah kalau kecuali Anda scalper, Anda lihat marketnya ketika masih jam open market. Ketika pas jam open market volumenya besar, ya, banyak transaksi di situ, ya, Anda bisa entry. Itu pun juga scalping, bukan untuk swing. Kalau Anda udah ngelihat eh, marketnya, chartnya seperti ini, ya udah, nggak ada toleransi, tinggalin. Banyak puluhan market yang menjadi tulang punggung IHSG, IHSG-nya all time high. Masa Anda mau cari emiten yang seperti ini? Ya, untuk NASA saya skip. Ini sudah tidak layak untuk Anda entry, dan saya udah nggak mau bahas. Ya, udah jelas ini udah skip NASA. Selanjutnya BVIC. BVIC. BVIC ini ada koreksi ya. Ketika dia naik ke atas, BVIC harus koreksi setidaknya sampai mana dia akan menguji moving average-nya. Saya harus hapus dulu. Di sini ada support ya. Ini sudah break out dari resistance sebetulnya, tapi dia false break. Dari 185 dia false break. Dia akan kembali menguji supportnya. Sebetulnya ini ada support juga nih, support ya dari resistance yang sudah dilewati, maka ini berubah jadi support 175, ini jadi support terdekat. Makanya dia ada ekor kecil ya, rejection dari 175 itu jadi support tuh sebetulnya. So besok bagaimana untuk minggu depan? Minggu ini harusnya dia koreksi untuk menguji
supportnya dulu di 159 ya. Nah, ini marketnya sebetulnya tendensinya sideways. Tendensinya sideways. So kalau misalkan untuk Anda yang udah punya barang di atas, nah alias nyangkut ya, apa yang harus Anda lakukan? Sebetulnya Anda punya dua opsi juga. Yang pertama, Anda boleh cut loss, Anda cari reversalnya di bawah, cari pembalikan arahnya lagi di bawah, lalu Anda entry di area reversal di area ini ya. Saya boleh asumsikan, saya boleh gambarkan, saya simulasikan ketika turun. Nah, ini Anda cut loss ya, cut loss, lalu di bawah dia ada mulai reversal, Anda bisa entry lagi. Nah, reversal Anda boleh entry lagi. Atau opsi yang kedua, Anda boleh hold transaksi Anda sekarang. Anda harus pastikan Anda punya budget untuk average down. Ya, ketika average down, harga naik ke atas, Anda bisa exit. Teori average down menggunakan strategi piramid. Lotnya 2 kali lebih besar dari lot yang ada di atas. Ya. Artinya kalau misalkan lot yang di atas itu 10 lot, berarti Anda harus punya budget 20 lot di bawah. Saya nggak punya budget misalkan untuk beli 20 lot yang di bawah. Ya pilihannya cuma satu, cut loss. Saya yakin Anda masuk BVJ untuk trading, bukan untuk investasi. Ya, kalau untuk investasi silakan Anda hold sepanjang perusahaannya masih ada, masih beroperasi, Anda boleh hold. Tapi kalau orientasi awal Anda trading, Anda nggak mau cut loss, itulah awal mula kehancuran dari para trader yang gagal di market. Dan saya berharap Anda bukan salah satunya. Oke, clear BVIC ini harus koreksi. Sebetulnya koreksi sehat nggak apa-apa. Ya cuma masalahnya sideways, sampai kapan dia harus di sini-sini aja. Selanjutnya saya punya BBKP. BBKP ini koreksi ya. BBKP-nya koreksi, harus koreksi, dan kita lihat 4 jamnya. Nah ya, ini koreksi setidaknya dia akan menguji setidaknya sampai dengan 326 sampai dengan 310 ya. 326 sampai dengan 310. Sebetulnya kalau kita lihat juga Bang Bukopin ini adalah koreksi sehat sebetulnya. Ya semoga aja ada isu positif yang membuat dia langsung dibawa naik. Sebetulnya masih ada target di 404 nih. Ya. Oh, sorry. Di 420. Ya bisa jadi dia balik dulu. Nah, ini sebetulnya menjadi pola cangkul kalau dia memang benar-benar turun ke bawah ya. Dia benar-benar turun ke bawah dan membuat pola cangkul, terus selanjutnya membentuk badan cangkul atau primary trend yang baru. Oke. BBKP masih harus perlu diantisipasi. So kalau misalkan untuk Anda yang sudah punya di bawah, bagaimana? Saya sarankan untuk taking profit, dan kalau misalkan Anda yang masih nyangkut di atas, bagaimana? Opsinya sama seperti BVIC tadi, Anda boleh cut loss ataupun Anda boleh hold dengan average down di bawah ya. Sekali lagi saya ingatkan, average down itu konsepnya harus 2 kali lipat daripada lot yang di atas. So kalau misalkan lotnya masih misalkan ya di atas itu 10 lot, katakanlah Anda beli di sini 10 lot nih, terus kan turun nih, Anda cuma punya 5 lot gitu, atau 10 lot lah, saya nggak bilang 5 lot, 10 lot lah. Nah ini sayang Pak Bu untuk average down, karena apa? Average price-nya nanti akan tetap di atas dari last price. Jadi untuk apa ya, kan lumayan Mas Alfian turun sedikit. Ya kalau saya sih, kalau buat saya itu kan aset Anda, itu silakan kalau Anda mau perlakukan aset Anda seperti itu. Tapi kalau saya nggak akan average up, average down. Kalau average price-nya aja masih di atas average price. Ya, ini maksudnya begini.
Misalkan Anda sudah beli di atas 10 lot, terus harga kan turun ke bawah, ya kan? Harga turun ke bawah. Terus di sini ada reversal katakanlah. Anda tahu di sini ya wes, saya mau beli lagi nih average down katakanlah. Katanya average down. Anda beli katakanlah di 370 lah ya, 370 di sini misalkan 10 lot. Lalu di kisaran 326 atau 324 Anda beli 10 lot lagi di sini. Ini average price-nya nggak akan turun, Pak. Ya turunnya akan paling setengah lah. Lumayan Mas Alfian. Kalau saya pikir eh, gimana ya, tanggung sih Pak. Mendingan 10 lot itu budgetnya untuk average dan untuk Anda masukkan ke dalam emiten-emiten yang benar-benar besok cuan, dan 10 lot itu jadi cuan. Tapi kalau dengan Anda masuk 10 lot lagi di bawah untuk average down di BBKP, katakanlah ya misalkan, ini kan average price-nya masih di atas last price. Last price-nya katakanlah Anda entry kan di 324. Artinya last price kan masih di 324 kan. Nah, average price Anda masih di atas. Nah, ini sama aja Anda nyangkutin uang 10 lot Anda. Menurut saya konyol. Menurut saya loh, mungkin beda pendapat boleh. Cuma kalau menurut saya sama aja Anda nyangkutin uang 10 lot Anda lagi. Nggak cukup 10 lot. Ya kan lumayan Mas Alvan kalau naik. Iya kalau naik. Anda namanya spekulasi kalau seperti itu. Nah, sebetulnya konsep average down itu Anda harus beli lotnya 2 kali lipat lebih besar dari di atas. Kalau di atas itu 10 lot, di bawah 20 lot. Biar average price-nya turun sejajar dengan last price. Konsepnya ketika last price-nya naik ke atas melewati dari average down tadi, ya, ini kan average down kelewat. Naik 1%, naik 2%, Anda bisa exit. Itu konsepnya average down. Untuk exit sebetulnya, bukan untuk cari cuan lagi, ya. Jadi kalau misalkan Anda cuma punya 10 lot untuk beli di bawah, sebaiknya Anda urungkan. Mendingan 10 lot ini Anda gunakan untuk budget cari emiten yang besok benar-benar cuan. Jangan sampai budget 10 lot ini budget 10 lot ini Anda nyangkutin lagi. Nah, ini kan sayang. Ya itu sih kalau dari saya. Semoga ini bermanfaat. BBKP harus koreksi dulu setidaknya menguji 326. Good luck untuk market BBKP-nya, dan hati-hati karena marketnya masih belum terlalu menarik ya. Sebaiknya untuk scalping aja dulu. Untuk swing saya belum bisa rekomendasikan di BBKP. Selanjutnya ada BPTR. BPTR ini wow, ini menarik ya untuk scalping, bukan menarik untuk swing. Menarik untuk scalping. Kalau Anda mau swing, saya bisa rekomendasikan nanti setelah naiknya selesai lalu dia turun, dia membentuk pala cangkul. Kali ini kan naik nih, membentuk badan cangkul ya, primary trend ya. Trend utamanya terbentuk dulu, nanti pasti ada koreksi. Nah, akhir dari koreksinya ini kita entry untuk melanjutkan trennya lagi ke atas ya. Kalau untuk sekarang untuk swing saya rasa eh, belum bisa karena Anda namanya FOMO nih kalau gini. So kalau misalkan Anda untuk scalping, Anda bolehlah cari target di sini. Ada resisten high ya, ada resistennya di berapa itu, di 284. Nah cenderungnya 284 dilewati maka dia akan lanjut naik ke atas. Nah ini saya buka pakai Fibonacci dari targetnya. Nah kalau all time high dia break karena kan udah dikit lagi tuh ya. Nah, 86 kita bisa jadikan target ya. Saya pakai 127, saya jadikan target 1272. Oke, ini adalah cup sebetulnya.
Ini ada lakap, saya pakai tren besar deh, major trennya ya. Ini ada lakap, Anda boleh ini coba saya masukin dulu untuk daftar pantau saya scalping besok PTR ya. Tuh major targetnya ada di 344 apabila dia mampu breakout dari resistennya 284 ya, resisten kuatnya nih 284. Pernah ada rejection di 284, hati-hati ya, pernah ada rejection, ini dalam banget rejectionnya di weekly. Takutnya dia dibanting turun besok ya, namun dengan begini sebetulnya indikasinya cukup kuat sih lanjutkan naik ke atas ya, melanjutkan naik ke atas dan punya target major weekly minggu ini di 344. Semoga ini tercapai dan menjadi peluang profit untuk Anda. Saya arahkan lagi ini untuk scalping ya, copet-copet di BPTR. Mungkin cukup dari saya BPTR-nya karena untuk swingnya belum menarik, udah terlalu tinggi untuk entry ya. Cuma weekly-nya asik banget sebetulnya. Weekly-nya asik banget untuk mencari tren di 344 targetnya. Oke, selanjutnya kita punya Toba. Nah, ini Toba punya isu positif ya. Kalau nggak salah dia kerjasama dengan Gojek. Nah, Gojek ini menjadi mitra dengan Toba, ini membuat harga sahamnya terbang-terbang. Dan besok pun Toba bisa dipantau terus untuk emiten scalping. Kalau untuk swing saya rasa belum ya, karena ini sifatnya terbang-terbangan seperti roket. Toba masih punya target di 2920. So kalau Anda mau entry bagaimana, boleh Anda hajar kanan besok, targetnya 920, buang ya. Ini copet loh, apa namanya, emitennya untuk scalping, jadi copet-copet di saham ini. Kurang menarik untuk swing tapi menarik untuk scalping, sangat menarik untuk scalping. So kalau misalkan kita buat entry di Toba ya hajar kanan, atau kalau bisa dapat di 830, turun 3% buang ya, turun 3% buang, nggak pakai lama, karena ini emitennya emiten scalping, nggak bisa kita hold karena ini sentimen aja nih, sentimen kerjasama dengan Gojek. Takutnya setelah itu langsung dibanting turun seperti ini. Nah, ini berjilid-jilid nih, ini yang perlu kita antisipasi ya. Jangan sampai Anda entry kelamaan, lupa di TP, lupa dipasang stop loss. Nah, sebetulnya yang pertama saya harus sampaikan, ketika orientasi Anda scalping itu kan Anda sama aja buka toko di pasar, yang hari itu Anda datang ke pasar lalu berjualan, setelah itu Anda pulang dapat cuan hasil dari jualan, kan prinsipnya kan seperti itu ya. Tapi jangan sampai Anda datang ke pasar, Anda buka dagangan, buka toko, lalu toko atau dagangan Anda tinggal. Market atau pasar itu kan lagi rame, itu barang Anda dicolong orang. Nah, sampai rumah nangis-nangis, sedih ya kan, trauma. Nah, masuk ke pasar trauma, barang dagangan saya dicolong orang. Sebetulnya jangan seperti itu, yang salah siapa? Kita juga sebetulnya yang salah, kita ngebiasain kayak gitu. Yang pertama alasannya kenapa, saya kerja, saya ada kesibukan, yang ngapain trading, yang nggak boleh trading kalau ada aktivitas lain. Kalau misalkan Anda mau trading daily trade ya Anda harus fokus sampai buang air ke kamar mandi aja, ke toilet aja harus pikir 2 kali kalau masih ada posisi di portofolio ya. Ketika Anda entry, Anda harus pantau terus kalau Anda daily trade, dan ketika Anda entry Anda harus deal, Anda harus tahu stop lossnya dulu di mana. Anda jangan mikirin DP ketika entry, yang kebanyakan orang tuh langsung, wah kalau
saya entry di sini, saya TP-nya tuh di sini nih. Nah, ini kan yang pertama dipikirin berarti kan TP. Anda jangan salah. Anda harus ketika Anda entry, Anda TP, yang harus Anda pikirkan exit-nya di mana. Nah, sama seperti Anda pernah lihat kan film-film, Survivor atau, tentara-tentara masuk hutan gitu kan, terus pohonnya itu ditandain, entah itu dicat, entah itu diketali, untuk apa? Biar mereka bisa keluar dari itu hutan. Dia tahu jalan keluarnya kemana ketika dia tersesat. Nah, tujuannya kan pasti kan memang di depan, di ujung sana. Dia masuk hutan kan pasti ada tujuannya, ujung sana tujuannya. Tapi belum tentu berhasil ke ujung sana. Dan ketika itu gagal, ada sesuatu hal yang tidak terduga di tengah hutan, dia sudah tahu jalan keluarnya kemana. Nah, ini yang sering terjadi. Member-member grup ini ketika entry yang dipikirkan TP. Sekali lagi saya ingatkan, ketika Anda entry, yang harus Anda ingat adalah saya harus exit di mana. Artinya saya harus cut loss di mana. Sebelum Anda menemukan level cut loss, Anda nggak boleh entry. Artinya apa? Kalau saya entry di sekian, saya udah tahu entry-nya di stop loss-nya di sekian. Saya entry katakanlah di 830. Saya harus cut loss di 800 misalkan seperti itu. Anda udah harus tahu cut loss-nya di mana. Bukan TP-nya di mana. TP di berapapun, naik 1%, naik 2%, Anda boleh TP. Yang penting cuan. Mau berapa persen pun yang penting cuan. Tapi level exit, membatasi resiko, membatasi kerugian itu sangat penting. Ya, mungkin itu cukup dari saya untuk coba, dan semoga ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya punya satu lagi di film. Nah, film ini punya target ya di 715. Ini film ini menarik karena ada stimulus dari pemerintah. Pemerintah mendukung industri perfilman dengan memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan perfilman ya. Dan ini membuat emiten film ini melanjutkan kenaikannya. Dan apabila kita melihat informasi atau berita sebelumnya, ini film baru dapat investor dari Uni Emirat ya, kalau nggak Dubai ya kalau nggak salah ya. Nah, ini membuat film ini semakin positif trennya. Dan kalau kita lihat saat ini ada indikasi membentuk pola. Saya udah buat roadmap ya. Ini buat roadmapnya ketika dia breakout dari 615, dia mampu breakout dan dia lanjut ke 715. Ini ada indikasi selanjutnya menjadi cup. Nah, ini menjadi cup. Saya harus hapus resisten-resisten yang sudah dilewati. Ini menjadi cup. Nah, bisa jadi ini menjadi cup yang membuat film ini koreksi, karena harus koreksi ya. Sebelumnya ini naik sangat signifikan, harus koreksi dan selanjutnya naik ke atas. Dan kita lihat tren besarnya, kalau kita lihat weekly-nya, nah, ini juga cup. Kita lihat ini cup, ini cup. Nah, ini bisa bisa jadi seperti ini lagi, atau mungkin dia lanjut naik ke atas ya. Semoga ini benar-benar tercapai. Kita lihat bagaimana peluang entry untuk film, di mana kita bisa entry. Kita cari minor time frame-nya, kita cari minor trend untuk kita bisa entry. Ini ada indikasi di 4 jamnya penurunan dulu ya, berarti kita lihat 625, kita turun naikkan lagi, berarti kita punya support ada di sini 605, targetnya ada di 715. So dengan begitu kita bisa buat suggest untuk film ya, yang cukup
cukup menarik. Film 22 November Desember 2021 ini sebetulnya spekulatif, tapi setidaknya spekulatifnya tidak melawan tren. Ini follow trend ya. Film continuation trend, kita bisa entry di 645, sorry, saya mulai 625 sampai dengan 645, targetnya 715 dulu ya, 715, stop lossnya di 600. Nah, saya buat apa namanya, suggest ini di 600 stop lossnya, karena kalau kita simulasikan apabila film turun ke bawah melewati 600, maka trennya sudah berubah. Nah, kalau ini turun ke bawah, trennya sudah berubah, maka dia koreksi turun ke bawah, maka 600 bisa kita jadikan stop loss satu tick dari support atau low candle satu hari, atau kemarin hari Jumat kita jadikan support ya. Maka kalau kita buat resisten di sini, ini udah breakout dari resisten, targetnya ke atas. Oke, mungkin cukup penjelasan beberapa emiten dari saya. Mungkin ini sangat bermanfaat, mungkin bisa jadi referensi untuk Anda, dan bisa untuk Anda mengantisipasi hal-hal terburuk yang mungkin terjadi pada emiten-emiten yang sudah dijelaskan tadi, ataupun bisa mendapatkan profit yang optimal di beberapa emiten yang potensinya naik ke atas dan bisa menghasilkan cuan yang maksimal. Mungkin cukup video kali ini dari saya. Kita ketemu di video-video selanjutnya yang akan membahas beberapa emiten lainnya. Salam cuan dari saya, sehat selalu untuk Anda. Semoga happy cuan sama-sama. Saya Muhammad Alfian, sampai jumpa di video selanjutnya.